Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Miracle Service Wates. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai ibadah di pagi yang indah ini, mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami tidak mulai ibadah ini Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di setiap hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian, hatiku percaya, haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Dia batu karang yang teguh buat kita semua. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan sorak-sorai Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi, masuk hadirat yang kudus. Persiapkan setiap hatimu untuk kita boleh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Bila segala bernafas memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sebab selain Kau Tuhan tiada yang lain. Haleluya Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku dan tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada
hanya Kau satu di hatiku. Mari sama-sama katakan, selain Kau tiada yang lain. Yes Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi nyatakan, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari sembah Dia, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sanjung, Yesus nama-Mu terindah. Kau termegah, mulia Kau mulia, Yesus kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Worship You Lord, worship You Jesus. Bila segala bernafas memuji Kau Tuhan, meninggikan Kau ya Bapa. Haleluya, oh Jesus. Kudus Kau Tuhanku, mulia Kau mulia. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Lebih tinggi lagi katakan, nyanyi
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi nyatakan, namamu besar dan layak dipuji. Saat ini kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Buka setiap hati kita, mata rohani kita, dan kita boleh menerima firman Tuhan. Bila firman ini tertanam dalam setiap hati kita masing-masing, biarkan Tuhan Yesus bekerja penuh dalam setiap hati kita masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tempat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Thank you. Roh Kudus hadir di sini. Dia menawan dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sama-sama katakan, Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Dan ku rindu mendengar, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Miracle Service yang dikasihi Tuhan. Satu sukacita kita bisa bertemu pagi ini melalui ibadah online. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara semuanya dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita dan penuh semangat. Baik, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dan supaya kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan benar dan semakin bertumbuh. Namun sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan untuk bisa menerima firman dan mengerti dan dimampukan untuk melakukan firman tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Pagi ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu beribadah kepada-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kebenaran-Mu yang menuntun setiap langkah kami menjalani hidup ini. Mari Tuhan, urapi setiap umat-Mu, dimanapun umat-Mu berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan tolong kami, agar kami mengerti isi hati-Mu dan melakukan firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah meninggalkan tahun 2020 dan sudah masuk di tahun 2021. Dahulu waktu tahun 2020 kita mendapatkan tema bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru atau new dimension. Di mana di tahun 2020, tata ibadah dan pelayanan dilakukan secara online. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelum 2020 kita masih bisa bersama-sama beribadah secara langsung. Tetapi mulai tahun 2020 sampai sekarang, kita beribadah secara online maupun melalui live streaming. Namun satu hal yang harus kita percaya dan kita imani bahwa Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah setiap jemaat yang beribadah. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita masuk tahun 2021 di mana Bapak Gembala Pembina kita mendapatkan pewahyuan bahwa tahun ini, tahun 2021 adalah tahun integrity. The year of integrity. Di mana untuk masuk perkenanan Tuhan, kita harus memiliki integritas. Atau mutu, atau kualitas yang baik. Yaitu kualitas pelayanan yang baik. Mempunyai kualitas karakter yang baik. Nah, salah satunya adalah dengan bertekun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dengan tema tekun melaksanakan misi Tuhan Yesus. Kita akan belajar dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia,
melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baru saja merayakan Natal, yaitu hari lahirnya Tuhan Yesus di bumi. Bahkan di bulan Januari 2021 ini masih banyak saudara-saudara kita umat Kristiani yang merayakannya. Mengapa setiap kita umat Kristiani sangat antusias dan penuh sukacita menyambut hari Natal? Ya, karena kita yakin dan percaya bahwa bayi yang lahir, yang kita peringati kelahirannya sampai sekarang ini, bukanlah bayi-bayi seperti bayi-bayi pada umumnya, tetapi Dia adalah Tuhan yang telah rela mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Lalu mengapa Tuhan Allah yang kuasanya tak terbatas mau atau rela untuk menjadi manusia yang terbatas? Karena Tuhan punya misi yang besar, yaitu untuk menyelamatkan manusia, bahkan semua umat manusia. Catatan di sini bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dalam kitab Roma 3 pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa selamat karena perbuatan baiknya. Karena sebaik apapun perbuatan manusia, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6a, di situ dikatakan demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari bacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, misi Tuhan Yesus didasari kasih Allah yang besar. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan Allah Bapa kita adalah Tuhan yang penuh kasih, namun sekaligus juga adalah Tuhan yang adil, yang juga menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan dosa. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pada zaman para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama, untuk menebus dosa seseorang, imam harus menyembelih hewan korban, kemudian dipersembahkan kepada Tuhan dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus sendiri yang maju untuk menjadi korban. Tuhan Yesus sendirilah yang mengorbankan dirinya.
Tuhan sendiri yang melakukan misi penyelamatan manusia. Dan Tuhan Yesus mengajak manusia yang berdosa untuk bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tuhan Yesus juga rela dianiaya, disiksa, dan bahkan disalibkan. Dan mati di atas kayu salib. Itulah misi penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu semua didasari oleh kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita, yaitu dengan mengasihi kita, bahkan rela memberikan nyawanya bagi tebusan, bagi dosa kita. Mari kita meneladani Tuhan Yesus dengan mengasihi orang-orang di sekitar kita, dengan mengasihi saudara-saudara kita, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Kita juga harus rela berkorban, yaitu dengan membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ada kalanya Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita, dan memampukan kita untuk melewati dan menyelesaikan masalah yang ada. Sehingga kita bisa bersaksi dan menguatkan orang lain yang mengalami masalah seperti yang kita alami. Bahkan kita bisa mewartakan kebaikan dan kedaulatan Tuhan melalui masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Mari kita dengan tekun mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Yang kedua, misi dilakukan dengan mengutus anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dibutuhkan darah yang suci tanpa cacat celah. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22, firman Tuhan katakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Yesus harus datang ke dunia ini, yaitu untuk melakukan misi penyelamatan manusia. Dan setelah kita menerima keselamatan, kita juga mendapat misi dari Tuhan, yaitu untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius 28 ayat yang ke-19 dan yang ke-20, yang demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita dengan setia dan tekun melakukan amanat agung Tuhan Yesus ini. Walaupun tentu saja banyak tantangan dan permasalahan yang datang yang menghadang kita. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dia yang punya kuasa. Dan jika Tuhan beserta kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kemudian yang ketiga, misi hidup kekal bagi yang percaya.
Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, goal atau tujuan akhir dari misi Tuhan Yesus adalah hidup kekal bagi yang percaya. Tuhan mau supaya semua orang masuk surga pada hari Tuhan. Tuhan mau tidak ada seorang pun masuk neraka. Untuk misi inilah Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya dan mengajari mereka untuk menyebarkan kabar gembira, yaitu Injil Kristus. Yaitu berita keselamatan bagi setiap orang yang mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya. Kemudian para rasul, yaitu murid Tuhan Yesus itu memuridkan lagi. Mengajar orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat untuk bertumbuh dan bisa memuridkan lagi. Demikian berlangsung terus pemuridan itu sampai sekarang. Hari ini pun ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya mendengarkan firman Tuhan ini, hendaknya kita meneruskan kepada saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita, yang mungkin belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa mendengar berita atau kabar keselamatan yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya marilah kita dengan setia dan tekun melaksanakan misi Tuhan Yesus. Bahkan mari kita lebih giat lagi melakukan misi tersebut menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sehingga semakin hari, semakin banyak orang mengenal dan percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan pada setiap kami yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ajari kami Tuhan untuk tetap setia dan tekun melakukan tugas-tugas, melakukan misi yang Engkau berikan kepada setiap kami, yaitu untuk memberitakan Injil-Mu. Sehingga semakin hari semakin banyak orang boleh mengenal Engkau dan Engkau selamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan Tuhan persembahan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau sucikan, Engkau kuduskan Bapa. Kiranya apa yang boleh kami beri Tuhan, itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang kami beri Tuhan, itu boleh memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau telah beri Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi saudara yang rindu memberikan korban persembahan, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Mari kita angkat satu pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku.
kasih Tuhan, mari kita satukan hati, kita sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami, berdoa bagi bangsa kami. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan kasih belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Dan kami saat ini menyerahkan pemimpin kami, Presiden Jokowi, ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati beliau Tuhan dengan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin Indonesia ini Tuhan. Dengan keputusan-keputusan yang diambil Tuhan boleh sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Setiap program-program kerja yang sudah direncanakannya Tuhan, Engkau yang mendukung beliau ini Tuhan melalui orang-orang yang tepat di sekitar pemimpin kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan keamanan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang mengaruniakan keamanan dari Sabang sampai Merauke melalui TNI dan Polri Tuhan, yang boleh bersinergi satu dengan yang lain Tuhan, boleh menjaga Indonesia ini dari setiap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu bagi bangsa kami. Kalau saat ini kami boleh mengatasi setiap permasalahan yang ada atas bangsa Indonesia ini sedikit demi sedikit Tuhan, dan semuanya karena kebaikan-Mu. Dan juga untuk saat ini Tuhan, untuk intensitas COVID-19 yang semakin lama semakin memburuk Tuhan, mari Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menolong Tuhan para tenaga medis yang ada Tuhan. Dan juga Bapa, biarlah setiap pasien-pasien yang boleh dirawat Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, untuk setiap kami Tuhan yang masih dalam kondisi sehat Tuhan, berilah setiap kami Tuhan kesadaran untuk senantiasa menjaga dan menerapkan protokol kesehatan yang ada untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Dan juga saat ini kami menyerahkan gereja-gereja yang ada dalam tangan-Mu. Tuhan berkati gereja-gereja yang ada, saling bergandengan tangan untuk senantiasa mengagungkan nama Tuhan, untuk senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan melalui para hamba Tuhan yang ada, boleh membimbing setiap umat-Mu Tuhan mencapai kedewasaan rohani. Dan Tuhan yang memelihara hamba-hamba Tuhan yang ada di dalam kehidupannya setiap hari, dan juga yang membentengi, melindungi dari setiap pencobaan Tuhan maupun sakit penyakit yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan Tuhan untuk GBI Miracle Service Wates ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Gembala Pembina Bapak Timotius Sardono beserta para penatua yang ada. Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati para gembala cabang yang ada, dan juga terkhusus untuk Gembala Bapak Indra Gunawan dan istri yang boleh menggembalakan di Miracle Service Wates ini. Tuhan berkati. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan terobosan dalam setiap pelayanannya Tuhan, dengan kekuatan, kesabaran, kesetiaan, ketekunan yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan di dalam melaksanakan tugas pelayanannya. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati para penatua yang ada, keluarga Bapak Kusworo, keluarga Bapak Radian, dan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang menuntun setiap kami di dalam kami boleh melayani Engkau Tuhan di bidang kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan juga untuk para pengerja yang ada, Tuhan berkati. Tuhan berkati segenap bilangan jemaat GBI Miracle Service Wates di dalam setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang terus memelihara kehidupan mereka setiap hari. Dan Bapa, Engkau yang juga menolong mereka di dalam setiap permasalahan yang boleh dihadapi, terlebih di masa pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan bentengi, Tuhan berikan kesehatan dan juga pemeliharaan setiap harinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terlebih juga Tuhan, kami menyerahkan Kulon Progo ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Kulon Progo juga dalam kondisi zona merah Tuhan, tolong kami Tuhan di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada melalui pemimpin di Kulon Progo ini Tuhan, Bapak Tejo Tuhan.
beserta stafnya. Tuhan tolong mereka Tuhan di dalam menangani permasalahan yang ada di Kulon Progo, dan juga Tuhan yang menyadarkan setiap masyarakat atau penduduk Kulon Progo ini Tuhan di dalam menjaga dan melakukan protokol kesehatan yang ada Tuhan, sehingga dapat memutuskan penyebaran virus corona ini. Terima kasih Bapa, dan Tuhan berkati 12 kecamatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Mu bagi Kulon Progo ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.